Salam Tiberias. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Saudara, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam acara KKR Kesembuhan Ilahi dari Gedung Gereja Tiberias, Kelapa Gading Nias. Saya juga menyapa saudara semua yang mengikuti ibadah ini, yaitu secara live streaming, dimanapun saudara berada. Saya doa saudara dikabulkan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian mujizat dari para jemaat Tuhan yang mengalami kuasa dan mujizat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita percaya mujizat tetap ada dan terus terjadi sampai Tuhan datang. Maka hari ini siapapun saudara, apapun masalah saudara, berharap sama Tuhan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada mujizat. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian. Shalom Bapak Ibu Tiberias. Terima kasih buat kesempatan. Nama saya Haprianto Maka. Saya ingin memberikan kesaksian di mana saya dipulihkan Tuhan dan diberkati selama menjalani pendidikan di Australia, di mana saya berhasil mendapatkan visa working, di mana visa itu sebenarnya secara logik itu tidak mungkin saya dapatkan. Karena semenjak pasca COVID, Australia itu sudah semakin memperketat semua jenis visa di negara mereka, karena Perdana Menteri waktu itu Albanese menyatakan bahwa Australia sudah menjadi tujuan dari semua negara di dunia untuk imigrasi ke negara mereka. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk memperketat semua jenis visa dari semenjak tahun 2024. Dan saya jujur menangis waktu keputusan Albanese itu diketuk palu waktu itu di Canberra di Australia, bahwa ada batasan untuk setiap international student itu untuk mendapatkan graduate visa, di mana batas maksimal itu 35 tahun dan saya melebihi waktu itu kalau jika saya ingin apply. Pada saat itu saya berputus asa, Pak. Saya jujur saya putus asa karena saya merasa bahwa untuk apa saya sekolah gitu. Ujungnya saya tidak bisa work experience di Australia. Terus at the end, selama itu saya tidak mau sekolah gitu loh. Kan saya sekolah koki di Australia. Tapi saya sudah di Australia itu dari 2019. Saya memulainya dari kegiatan farming dan semuanya. Saya dari working holiday visa, itu salah satu visa yang terkenal di Indonesia saat ini. Dan dari visa itu saya akhirnya sekolah. Nah, saya bilang, aduh kalau enggak work experience di Australia ini enggak mungkin. Tapi puji Tuhan setelah dalam rasa menyerah itu saya mendengar khotbah dari Ibu Gembala yang mengatakan bahwa Ibu Pendeta Darnati Pariaji ya. Ibu Darnati Pariaji yang mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala hal dan jalani prosesnya. Saya mendengar itu tuh langsung, luar biasa ini Ibu. Berarti saya harus selesaikan pendidikan saya. Akhirnya secara sebentar, Ibu bilang apa tadi? Jalani prosesnya dan bersyukurlah dalam segala hal. Jalani prosesnya dan bersyukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena waktu itu sedang diproses gitu ya. Iya Pak. Iya. Hampir menyerah gitu. Saya hampir menyerah Pak. Tapi dengar khotbah Ibu jadi bangkit imannya gitu ya. Sangat bangkit lagi Pak. Sangat bangkit. Iya, sangat bangkit. Jadi perkataan itu yang menguatkan saya gitu loh. Akhirnya saya perjamuan kudus minyak urapan dan saya menyelesaikan pendidikan sertifikasi koki di Australia, dan itu menurut karena saya dari kelas internasional tapi saya sekolah di sekolah pemerintah Australia, itu menurut trainer saya itu kamu yang paling cepat ini Anto. Biasanya berapa lama? Biasanya itu mereka 1 bulan sebelumnya saya sudah selesai. Pak Anto berapa? Saya 1 bulan sebelum semestinya selesai. Istilahnya I finish 1 month before the time frame begitu Pak. Iya. Iya kayak gitu. Terus akhirnya saya pergi tapi saya tahu bahwa saya kurang masa studi Pak. Dan umur saya ini tidak kena. Akhirnya saya pergi ke Natal Tiberias. Natal Tiberias tahun di Gelora Bung Karno ya? Iya Pak, di GBK. Yang terakhir ya? Yang GBK itu Pak, yang 7 Desember 2024. Iya. Nah itu dari Australia langsung? Iya Pak, saya nekat juga di situ tuh. Nekat juga. Jadi selesai saya
pendidikan di TAFE, saya kuliah di TAFE Queensland. Itu salah satu sekolah pemerintah Australia yang terbaik untuk jurusan trade. Saya langsung terbang tapi saya ambil rute yang lain. Waktu itu saya ambil dari Townsville, Sydney, dan Jakarta. Saya berdoa di Natal waktu ibadah Holy Communion, perjamuan kudus. Saya doa bilang, Tuhan Yesus tolong visa saya. Oh, jadi waktu Pendeta Argo pimpin perjamuan ya? Iya Pak. Pak Anto angkat perjamuan. Tolong visa saya. Saya gitu. bilang, Tuhan Yesus tolong visa saya, granted kan di dalam nama Tuhan Yesus, visa saya granted. Meskipun karena begini Pak, saya itu sudah ke agen imigrasi terpercaya di Australia, dan itu kalau Australia itu nggak main-main. Kalau mereka sudah bilang nggak mungkin kamu bisa daftar, jadi saya pergi di agen di Melbourne, di Brisbane, di Adelaide, dan terakhir di Perth. Semua nolak? Semua menolak membantu Pak, karena alasannya main reason itu karena dia bilang kamu kurang masa studi. Jadi ketika semua agen-agen ternama itu menolak, justru Tuhan nggak pernah menolak gitu ya? Amin Pak, amin. Saya percaya kita berikan itu, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi akhirnya Anto ke Natal gitu ya? Ya akhirnya saya bilang gini, kalau memang manusia tolak saya pergi ke Natal dah. Saya pergi ke Natal ke Tiberias, terus saya berdoa di perjamuan kudus, bilang dalam nama Tuhan Yesus visa saya bisa granted, saya masih bisa tinggal di Australia. Kalau nggak dapat itu harus pulang gitu ya? Sudah pasti Pak, sudah harus pulang. Dan sia-sia semua sekolahnya? Semua sia-sia, dan efek dari pemberlakuan ini itu sudah banyak memulangkan mahasiswa internasional se-Australia dari tahun 2024. Oh, jadi banyak dipulangin gitu? Banyak dipulangkan Pak. Ini aturan Australia ini memang sampai menggoncangkan semua negara-negara Eropa, karena termasuk berani mereka memulangkan semua mahasiswa internasional. Nah, hasilnya setelah Natal Tiberias di Gelora Bung Karno, perjamuan kudus dipimpin Pendeta Argo ya? Iya Pak. Tuhan tolong visa saya, visanya dapat? Puji Tuhan 4 hari yang lalu Pak. 4 hari yang lalu ya? Jadi agen nggak mau bantu saya. Lodge, kalau kita isi lodge visa saya di imigrasi di Australia. Akhirnya saya bilang, saya ambil keputusan, saya lodge sendiri deh. Saya lodge sendiri, saya apply, submit semua berkas-berkasnya, dan selama proses penantian visa saya granted itu, saya selalu angkat perjamuan Pak. Jadi saya selalu ikut streaming tiap hari Minggu, dan hari-hari kayak hari Rabu ini saya selalu streaming. Terus saya angkat perjamuan, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, meskipun semua agen kota-kota besar di Australia tolak saya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak tolak saya gitu loh. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan 4 hari lalu akhirnya keluar itu visa ya? Semua agen itu kaget. Kaget mereka, karena dia bilang this is rare case. It means, kalau bahasa Inggrisnya bilang, it means that the officer from immigration just give you mercy. I don't know how to explain. Ya, agen imigrasi bilang begitu Pak. Waktu saya bilang ini buktinya granted, terus 4 hari lalu saya kaget juga Pak. Saya nangis itu Pak, karena impossible, 4 agen loh, dan agennya ini semua terpercaya, terdaftar di Departemen Imigrasi Australia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini ada gambarnya ya, ada fotonya, boleh dimunculkan. Ini apa? Ini sertifikat koki saya Pak. Jadi saya menyelesaikan sertifikat 4 untuk masak di negara Australia, New Zealand, dan semua negara Commonwealth. Ini juga mujizat ini Pak. Jadi saya ini ditambang di Queensland. Jadi saya dikasih kesempatan sama perusahaan tambang di Queensland untuk menjalani apprenticeship. Apprenticeship itu maksudnya kita yang menjalani semua training koki-koki senior. Jadi ini semua koki-koki senior Pak. Yang dari New Zealand, Australia, dan dari Brasil. Ini surat skill assessment, jadi saya langsung di-approve Pak. Di-approve dari Departemen Asosiasi Chef Australia untuk menjalani skill assessment untuk visa resident. Oke, satu lagi. Nah, ini dia. Ini bukti bahwa visa saya granted Pak. Ini surat dari Departemen Imigrasi sendiri, Imigrasi Australia. Ini gak gampang loh, Anto. Tidak gampang Pak, asli tidak gampang. Ketika semua orang di Australia ketika melihat surat itu, semua itu bahagia sekali. Karena mereka tahu sulit. Itu sangat sulit dapat visa di Australia loh. Jadi gimana perasaan Anto sekarang? Ya saya bahagia sekali Pak, karena ini golden visa untuk jadi visa resident. Oh, ini bisa golden visa ya? Iya, golden visa untuk permanen resident lagi di Australia. Jadi harus melalui visa ini dulu baru bisa permanen resident. Fotonya ini saya pernah Pak Reji kan waktu datang saya di Tiberias Makassar Pak. Terus Bapak Reji bilang anak-anak muda itu saya doa bisa injak luar negeri, dan dia bilang Sydney.
saya tidak menyangka beberapa tahun kemudian saya bilang amin dan saya pergi ke Sydney, betul. Puji Tuhan. Jadi kalau ibadah tuh bilang amin, aminin ya. Iya, waktu Bapak datang ke Tiberias Makassar itu saya bilang saya ingat itu Pak, saya di sini. Oh, di situ. Iya, di mimbarnya Tiberias ini kan. Terus saya di situ, saya naik ke atas mimbar. Naik ke atas Naik ke mimbar. atas mimbar dan minta doa sama Bapak. Bapak Terus Pariaji. Bapak bilang apa? Iya, dalam nama Tuhan Yesus kau bisa keluar negeri. Kamu bisa keluar negeri. Sebut kotanya. Khotbahnya dia bilang anak-anak muda di Tiberias Makassar ini bisa keluar negeri, bisa ke Sydney. Oh, puji Tuhan. Dan akhirnya bisa ya. Beberapa tahun kemudian saya injak Sydney, Pak. Iya, puji Tuhan. Oke, sebagai penutup, Anto. Saya berterima kasih Pak sama Tiberias. Saya enggak bisa bagaimana gitu. Tanpa Tiberias, maksudnya saya mengenal Tuhan di Tiberias Pak. Dari kecil saya di Tiberias. Dan saya bersyukur ada wadah dari Bapak Gembala yang sudah diwahyukan tentang Bonerges itu sendiri Pak. Jadi saya mengimani betul apa yang Bonerges, visi dan misi Bonerges bahwa kita menjadi anak-anak guru. Dan Bapak beliau, Bapak Parijin selalu bilang anak-anak muda itu bisa sekolah di luar negeri. Dan saya selalu imani gitu. Dalam nama Tuhan Yesus saya bisa sekolah di luar negeri meskipun bukan dari keluarga yang mapan. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, sebagai penutup yang menyaksikan acara ini di Gading Nias, juga mungkin di rumah, anak-anak muda yang mungkin lagi cari kerja gitu ya, tapi mungkin sulit, atau yang mau kuliah di luar negeri ya, bisa terjadi? Saya buktinya Pak, saya bisa menyelesaikan sertifikasi koki di luar negeri. Pasti bisa Pak. Pasti bisa. Pasti bisa. Sepanjang rajin ya ibadah ya. Sepanjang mengandalkan Tuhan, rajin ibadah, perjamuan kudus menyurapan Pak. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian kesaksian Haprianto Maka langsung dari Australia datang ke Jakarta hanya untuk memberikan kesaksian mujizat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam proses pekerjaan, kuliah, bahkan mendapatkan visa granted tadi ya. Ya, demikian kesaksian hari ini. Doa saya kita semua mengalami mujizat Tuhan. Shalom Tiberias.